Shalom. Senang sekali pada hari ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya mendapat kehormatan dari Tuhan untuk menyampaikan renungan singkat untuk kita semua. Renungan ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan yang ke-27 yang demikian bunyinya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada hari ini, yang kita bacakan bersama-sama. Dari firman Tuhan yang kita bacakan ini tadi, kita mendapatkan ada 3 realita yang ada. Realita pertama adalah bahwa ada angin ribut, topan gelombang. Ini berbicara tentang adanya kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesusahan, penderitaan, dan sebagainya, kita ingat ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, yaitu bahwa ikut Tuhan Yesus bukan berarti kita bebas dari segala penderitaan ataupun cobaan dan lain sebagainya. Yang kedua, seperti ayat 24 tadi mengatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, adalah bahwa penderitaan, masalah dapat datang dan tiba-tiba, tidak peduli apakah kita siap atau tidak siap, apakah kita mau atau tidak mau. Yang ketiga, prinsip yang harus kita pahami, bahwa ada natur dosa dalam kehidupan kita yang kita wariskan dari Adam dan Hawa. Karena dosa inilah maka kita mengalami kesulitan kehidupan ini. Yang berikutnya juga yang perlu kita perhatikan, bahwa kita bisa mengalami kesusahan, penderitaan, dan sebagainya bisa jadi oleh karena kesalahan kita sendiri, atau juga karena kelalaian atau perbuatan orang lain. Nah, yang paling menarik adalah prinsip yang kelima, yang terakhir, bahwa seringkali penderitaan, kesusahan, dan sebagainya itu Tuhan pakai untuk memberkati kita, untuk membentuk kita menjadi ujian bagi kehidupan kita. Ambil contoh, pada waktu SD kita mau naik ke SMP, kita mesti belajar dengan keras dan menghadapi ujian. SMP naik ke SMA, kita menghadapi ujian lagi, dan seterusnya ke jenjang lebih tinggi. Nah, ujian ini tujuan dan maksudnya adalah untuk menghantarkan kita naik lebih tinggi ke level yang lebih baik. Seorang atlet juga, khususnya atlet angkat besi, setiap hari dia mengangkat besi, beban yang berat. Tujuan latihannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk struktur tubuhnya, khususnya otot-ototnya, sehingga diharapkan kelak atlet ini boleh menjadi atlet yang mumpuni. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan kekasih, mungkin saja pengalaman yang kita alami saat ini selama pandemi ini mungkin merupakan ujian bagi kita. Ujian terhadap iman, kesetiaan, dan kasih kita kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin dan rindu supaya dengan demikian kita boleh naik level ke level yang lebih baik lagi. Atau mungkin juga ada dari saudara sekalian yang merasa beban, yang senantiasa menindih, bahkan semakin berat setiap saat, setiap hari. Ingat bahwa beban itu berguna untuk membentuk iman percaya kita, sehingga pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan semakin mantap,
semakin kokoh, semakin dalam. Dengan demikian boleh bertumbuh baik, subur, dan memberikan hasil yang banyak, memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan kasih, ingat apa yang Ayub katakan dalam Ayub 23 ayat 10. Karena Allah tahu jalan hidupku. Seandainya Dia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Haleluya, luar biasa. Emas murni akan timbul setelah melalui proses pemurnian. Bahkan juga dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini tidak melampaui kekuatan manusia untuk menanggungnya. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Haleluya, luar biasa. Yang kedua, realita yang kedua, bahwa murid-murid ini ketika mengalami hujan badai gelombang yang menerpa perahu mereka, ada timbul rasa ketakutan. Ketakutan, kekhawatiran bahwa angin badai ini bisa menerpa mereka, dan bahkan sekarang air sedang masuk ke dalam perahu mereka, dan ini menjadikan mereka takut. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan kasih, mungkin juga saat ini ketika Anda dan saya sedang menghadapi persoalan, pergumulan, beban yang kita alami saat ini, pasti mendatangkan ketakutan, kekhawatiran. Kapan semua ini akan segera berlalu? Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan. Tapi tunggu dulu, saudara kekasih. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan putus harap, jangan putus asa. Karena apa? Ada realita ketiga, bahwa di dalam perahu itu masih ada Yesus. Haleluya. Di dalam pergumulan kita yang menghasilkan, membawa ketakutan kepada kita, kita harus ingat masih ada Yesus bersama-sama dengan kita. Karena itu judul dari renungan kita pada hari ini, yaitu damai dalam badai. Hidup di dalam Kristus maupun di luar Kristus, pasti kita akan mengalami semua masalah. Sama dengan yang lain-lainnya juga. Perbedaannya adalah, bagi saudara-saudara kita yang hidup di luar Kristus, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami keputusasaan, karena tidak adanya pengharapan yang pasti tentang pertolongan. Tetapi bagi saudara dan saya yang hidup di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan. Pengharapan yang pasti akan pertolongan Tuhan, kekuatan, dan kita memiliki damai sejahtera di dalam menghadapi segala pencobaan dan godaan. Karena itu saudaraku yang dikasih, mari miliki Yesus, hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus berarti kita hidup dalam damai. Meskipun ada badai di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk firman-Mu yang singkat yang sudah kami dengarkan bersama-sama saat ini. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Engkau memberkati telinga-telinga yang sedang mendengarkannya Tuhan, supaya kami semua dihiburkan, dikuatkan, diberikan damai sejahtera dan ketenangan di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini. Bahwa bersama Yesus, di dalam Yesus ada damai dalam hati kami, meskipun di dalam menghadapi badai sekalipun. Berkatilah firman-Mu, berkatilah saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Jadikanlah hidup kami hidup yang seturut dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Amin.